Biar rambut nggak kering nih, kalau misalkan habis berenang, habis diving, habis underwater, caranya gampang. Nanti pas begitu keramas, kalian pakai conditioner. Tapi pakai conditionernya itu agak lamain ya. Jadi pakai sampo dulu, terus dibilas, terus pakai conditioner. Biarin dulu deh 2 menit, 5 menit. Nanti setelah itu baru deh bilas. Nanti rambut kamu pasti lembut. Karena aku sendiri juga sering underwater sih, sering berenang, makanya rambutku kering. Tapi nggak kering-kering banget, karena emang sering dikasih conditioner setelah berenang agak lamaan dikit. Jadi halus sih, walaupun kelihatannya seperti kering, tapi kalau dipegang halus banget. Dan jangan lupa pakai hair tonic setelah keramas. Udah gitu sempetin deh seminggu sekali kalian masker, jadi rambutnya nggak rusak. Oke? Rambut kering itu, lihat, warnanya mungkin sedikit menguning karena kena sinar matahari dan kena air di kolam itu kan ada apa sih? Kaporit ya. Itu bikin rusak ke rambut, terus ujungnya belah-belah. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ujungnya belah-belah, kalau bisa sebulan sekali dipotong 2 cm aja. Tipsnya itu aja sih, sering pakai conditioner dan sering pakai masker rambut. Nggak usah jauh-jauh ke salon, perawatan di rumah juga bisa kok. Sekarang tips cara diving di kedalaman air laut ya. Jadi tipsnya buat teman-teman yang suka diving jangan panik ya. Makanya awalnya perlunya pengajaran teknik cara diving di dalam air itu kita harus bisa menguasai bagaimana cara diving yang baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena olahraga di dalam air diving itu resikonya tinggi ya, bahaya. Karena misalkan kita harus naik ke atas itu juga harus pelan-pelan. Turun pun harus pelan-pelan. Takutnya kalau terlalu cepat atau terlalu cepat naik ke atas atau terlalu cepat turun ke bawah bisa bikin paru-paru kita nanti pecah, amit-amit ya. Atau bisa bikin kuping kita jadi pecah. Jadi harus pentingnya belajar untuk diving itu, ya itulah untuk keselamatan kita sendiri. Iya, kalau naik turunnya yang di tempat yang lain mungkin enak ya. Tapi kalau di laut itu bahaya banget gitu. Masih dengan baby. Sekarang kalau buat teman-teman yang suka underwater, berenang terus diving, kalau yang buat yang nggak siap kulitnya hitam, boleh dong kalian pakai sunblock. Terserah, kalian mau pakai yang SPF 25 kek, 40, 50, terserah. Tapi biasanya sunblock itu dipakai 2 jam sekali ya setelah kalian masuk air. Biar kulitnya juga terlindungi dari matahari dan dari kanker kulit. Jadi teman-teman harus coba ya. Bukan harus coba, emang harus pakai. Kecuali kalau yang mau program menghitamkan kulit, boleh-boleh aja. Yang 25 pemakaiannya mungkin dari jangka waktunya dia lebih cepat ya. Jadi pemakaiannya harus cepat-cepat lagi pakai. Kalau misalkan yang 40, yang 50 mungkin lebih lama jangka waktunya nanti di dalam air. Sama aja ya cowok sama cewek. Cuman kalau misalkan sunblock itu
itu ada juga yang khusus untuk wajah. Karena kan wajah itu sensitif ya, jadi jangan sembarangan pakai lotion. Jadi harus pisahin mana sandok untuk badan, mana untuk wajah. Gitu. Hai, ketemu lagi dengan Baby, masih seputar underwater. Nah, sekarang buat kalian yang masih suka dengan underwater nih, water sport. Terus kalau misalkan mau coba diving, sah-sah aja ya. Siapapun boleh. Asalkan sudah ada lisensi izin menyelam, terus udah tahu teknik cara menyelam yang baik gimana. Kalau misalkan mau menyelam di kolam renang biasa, itu aman, nggak ada larangan apapun. Yang penting bisa berenang ya, jadi nggak kelelep. Nah, kalau misalkan untuk diving sendiri di dalam laut, itu buat maaf untuk para wanita yang memakai implan sepertinya tidak bisa untuk menyelam. Karena apa? Semakin dalam kedalaman air itu sekitar 10 meter, 20 meter, bahaya untuk wanita yang memakai implan ataupun mungkin memakai filler yang ada di wajah. Jadi lebih baik kalau untuk diving tidak diperuntukkan untuk wanita yang memakai implan, karena tekanan air semakin dalam itu akan menekan, takutnya nanti implannya pecah atau bocor. Jadi lebih baik jangan ya. Jadi lebih baik underwaternya atau divingnya di kolam renang aja ya, untuk yang memakai implan. Maaf loh, bukan yang kenapa-napa. Kita cari aman aja ya, dan buat keselamatan kamu juga, oke? Sekarang tips cara pelemasan, stretching sebelum dan sesudah kalian underwater, diving atau berenang. Jadi sebelum berenang atau underwater, kalian mesti ini dulu ya, stretching dulu ya, biar otot-ototnya nggak kaku. Jadi begitu di dalam air nggak kena kram. Banyak loh yang lagi berenang tiba-tiba kakinya kena kram. Aku juga suka gitu sih, karena emang kurang stretching dari awal. Jadi kalian mau aku ajarin stretching? Mau diajarin sekarang atau nanti di rumah kamu? Ya udah, jadi sebelum sesudah harus stretching ya. Contoh kecilnya misalkan tangan begini, seperti ini. Terus bagian kaki diangkat. Pokoknya nanti deh aku coba ajarin ya. Dan sesudahnya juga kalian perlu stretching juga supaya ototnya lemes lagi, nggak kaget seperti yang di awal mungkin. Makanya perlunya stretching itu ya, untuk menghindari kram pas di dalam air. Takutnya pas kalian underwater atau diving, kram kaki nggak ada yang nolongin, terus gimana dong kalian nggak bisa berenang? Ya udah, tips dari aku tentang stretching itu aja ya. Nanti kita coba prakteknya di rumah kamu atau di rumah aku.